Data dari American Psychological Association, American Institute of Stress, tingkat stres perkotaan di kota-kota besar seluruh dunia sejak tahun 1983 hingga tahun 2009 terus meningkat. Supriyanto diduga nekat bunuh diri karena mengalami kesulitan ekonomi, sedangkan gajinya selama 3 bulan tidak kunjung dibayarkan oleh perusahaannya. Stres sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu stres, antara lain permasalahan ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor sosial. Apabila stres terus-menerus terjadi, maka akan memberikan dampak buruk pada tubuh kita, seperti gangguan kardiovaskular, penuaan dini, gangguan ginjal, kanker, diabetes, dan artritis. Selain itu juga, penderita stres cenderung akan mudah marah dan berpikir pendek, sehingga akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan mentalnya. Karena stres sudah menjadi bagian dari kehidupan, secara tidak langsung, stres akan berdampak pada kehidupan berbangsa. Sehingga, apabila stres di Indonesia tidak dikendalikan dengan baik, maka kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan semakin turun. Oleh karenanya, diperlukan suatu strategi nasional guna mengurangi stres di Indonesia, sehingga kualitas sumber daya manusia di Indonesia semakin meningkat. Strategi nasional yang kami canangkan adalah pemanfaatan teknologi jaringan 5G untuk mengenali stres dengan metode full body imaging CMOS dan infrared. Rancangan strategi ini dimulai dengan pembuatan alat deteksi dini stres yang efektif dan efisien, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur pendukung, dan sampai pada pengolahan data dan pembuatan kebijakan. Alat deteksi stres yang sudah ada saat ini dirasa masih kurang efektif, seperti penggunaan DASH 42, kemudian menilai stres dari galvanic skin response, denyut nadi, suhu, dan tekanan darah. Oleh karenanya, kami canangkan kamera pendeteksi stres dengan teknologi jaringan 5G. Di dalam kamera tersebut terdapat beberapa komponen penting seperti sensor infrared, sensor CMOS, dan prosesor yang nantinya akan mengolah data yang diterima menjadi luaran berupa visualisasi thermal imaging. Kamera tersebut akan menyimpulkan seseorang mengalami stres dari perubahan suhu pada daerah wajah dan tangan. Kamera tersebut nantinya dapat digunakan di berbagai komunitas seperti sekolah, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita stres? Caranya adalah kamera yang telah terpasang sensor akan mengirimkan data dengan bantuan teknologi jaringan 5G, kemudian diterima oleh komputer di pusat monitor. Lalu dengan bantuan 5G kembali, data tersebut akan dikirimkan kepada kita sebagai upaya preventif individu, serta disimpan di pusat data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Pembangunan infrastruktur sangat penting guna tercapainya tujuan dari strategi nasional ini. Teknologi jaringan 5G dipilih karena mempunyai beberapa keunggulan. Pertama, pengiriman data akan menjadi lebih cepat. Yang kedua, karena banyaknya data yang hendak dideteksi, jaringan 5G ini dipilih karena mempunyai medium data yang lebih baik. Selain itu juga, jaringan 5G ini sangat real time, sehingga data akan tersampaikan lebih cepat. Salah satu infrastruktur yang sangat penting adalah pembangunan menara BTS atau Base Transceiver Station. Menara BTS 5G ini menjadi prioritas pertama dalam pembangunan infrastruktur karena sebagai sarana pengiriman data nantinya, sehingga data tersebut dapat tersampaikan ke masyarakat. Pembangunan menara BTS 5G ini mencakup seluruh pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dimulainya pemasangan kamera-kamera pendeteksi stres di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, kamera tersebut dapat dipasang di perkantoran, yang mana data yang dikirimkan oleh kantor tersebut diteruskan ke menara BTS 5G untuk diteruskan ke pusat data dan individu. Selain bisa dipasang di kantor, kamera tersebut juga bisa dipasang di sekolah, industri, taman, dan lain sebagainya. Selain itu juga diperlukan inisiasi pembentukan suatu badan stres di bawah Kementerian PPN Bappenas yang bekerja sama dengan berbagai sektor seperti psikolog dan pemerintah daerah. Badan Stres Indonesia mengelola semua aspek dari strategi nasional ini, mulai dari pengadaan, penerimaan data, pengolahan data, dan pembuatan laporan di Indonesia. Badan Stres Indonesia sebagai pusat data berperan untuk menerbitkan laporan, yang mana laporan tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Pembuatan kebijakan oleh pemerintah contohnya adalah pembangunan green and public space yang lebih banyak, penetapan jam operasional kerja, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sebagai langkah untuk menurunkan tingkat stres sehingga kualitas sumber daya manusia di Indonesia semakin meningkat. Peran psikolog melalui wadah Himpunan Psikolog Indonesia sangat penting. Salah satu contohnya adalah memberikan jasa konseling atas permasalahan stres di Indonesia.
Selain itu juga, psikolog juga berwenang menerbitkan suatu panduan untuk mengurangi permasalahan stres di Indonesia berdasarkan data yang masuk. Strategi nasional ini tidak akan terwujud tanpa peran penting dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat melakukan suatu penelitian yang nantinya akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi bahan advokasi kepada pemerintah. Contoh peran perguruan tinggi dalam strategi ini adalah melakukan suatu kajian mendalam dalam pembentukan Badan Stres Indonesia. Coba kita bayangkan apabila tingkat stres suatu negeri seperti di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, kualitas sumber daya manusia semakin baik, lalu resiko untuk terkena berbagai macam penyakit akibat dari stres akan semakin menurun yang secara langsung akan berakibat pada turunnya beban biaya kesehatan secara nasional. Harapan kami melalui strategi ini adalah hal-hal yang telah tersebut sebelumnya dapat terjadi suatu saat nanti. Tetapi, hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama dari berbagai macam sektor. Oleh karenanya, penting sekali upaya kerjasama dari berbagai macam sektor supaya strategi ini dapat terrealisasi nantinya. Strategi tersebut sejalan dengan komitmen tinggi pemerintah Indonesia dalam mendukung Sustainable Development Goals, terutama SDGs Poin 3 tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan melalui tindakan preventif dan kuratif isu kesehatan mental. Hal tersebut merefleksikan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk kita dan generasi selanjutnya dan untuk sekarang dan di masa yang akan datang.